Ya apa rek kabar rek? Alhamdulillah. Yang gue Sehat-sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita mau bahas soal low budget filmmaking. Nah, kita mau bahas soal low budget filmmaking cuma lebih dalam lagi. Nah, aku mau tahu pendapat kalian satu-satu soal apa itu low budget filmmaking. Kita mau mulai dari Rizky dulu, yang lainnya tak mute ya. Oke, apa itu? Low budget filmmaking. Low budget filmmaking itu kita membuat film dengan model seminim-minimnya, tapi dengan hasil yang tentu saja sebagus-bagusnya. Modal seminim-minimnya ini, semua modal itu nggak mesti soal duit, tapi bisa dari persediaan properti, talent yang seadanya tapi mumpuni. Kayak Melon ini luar biasa. Terus habis itu kalau menurut Mas Aldino gimana, Mas? Tadi ketawa tapi di mute. Jadi nggak kedengeran ketawanya. Oke, biar cepet. Low budget filmmaking itu mungkin pembuatan film yang menggunakan biaya yang minim gitu kan, namanya aja low budget Rizky. Jadi tidak melulu mengandalkan jadi ketika pembuatan film itu fokusnya bukan di kita mau bikin film nih, kita harus punya uang yang segini nih. Enggak, low budget filmmaking itu biasanya ada pada kebiasaan dari orang-orang yang jadi yang memang niatnya itu bikin film ya bukan untuk melihat masalah sisi uang ya, jadi dia ingin berkarya atau ingin menyampaikan sesuatu dalam media film. Jadi low budget filmmaking biasanya adalah kegiatan yang dilakukan membuat film dengan tidak mempertimbangkan biaya, dan kalau bisa apa yang ada dipakai untuk menyalurkan gagasan atau keresahan dan lain sebagainya. Seperti itu aja deh. Wih, melengkapi. Guru. Yang lain. Nanti biar sharing aja. Siapa tahu saya salah. Kita ke Juna. Ya apa Jun? Apa itu low budget filmmaking? Nah, aku sih low budget filmmaking ya sama kayak Mas Aldino tadi sih. Kasih tambahan dong, kasihan Mas Aldino, jauh-jauh loh dari Balikpapan loh. Ya intinya sih bikin film itu sekreatif mungkin sih. Jadi nggak harus bergantung pada uang aja. Jadi bisa bisa sekreatif mungkin lah untuk menjadikan sebuah film. Kayaknya gitu aja sih yang bisa tak tambahin. Kita ke Nindita. Ya apa nih? Jadi kita membuat film itu jangan berprinsip pada budget aja. Kalau aku nggak ada budget itu berarti aku nggak bisa bikin film kayak gitu. Jadi kita maksimalkan apa yang kita punya, terus habis itu ya sekreatif mungkin kita bisa membuat film itu menjadi menarik walaupun low budget kayak gitu, nggak ada budget. Wih, monggo. Keren. Monggo Mas Melon lagi. Apa itu low budget filmmaking? Low budget filmmaking menurutku gimana caranya bikin film atau nyiptain film dengan budget yang terbatas tapi tetap dengan effort yang maksimal. Bukan ini ya budget oriented, bukan terlalu terpaku sama uang ya. Jadi kayak menurutku jadi finansial itu dinomorduakan. Kita juga bisa berkreasi meskipun dengan budget seminim mungkin.
Apakah budget sebuah film menentukan hasil akhir? Kita mau ke Nindita dulu. Iya. Budget Apakah menentukan budget sebuah hasil. film menentukan hasil akhir? Oke. Jadi ada hubungannya ya sama yang pertama tadi, low budget Nah, ada dong. filmmaking. Kita kan sekreatif mungkin kita membuat film itu tanpa memikirkan budget. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita punya ide yang kreatif, misalnya aku pengen nanti backgroundnya gini-gini pakai green screen. Nah, green screen dan alat-alat yang lain itu kalau misalnya kita nggak punya kan harus pinjem kayak gitu, harus pinjem. Terus habis itu pinjem itu juga ada dananya. Terus habis itu kayak pengen bikin efek-efek apa gitu, itu kalau misal produksinya nggak mateng ataupun dananya nggak nyukupin, itu juga nggak bisa menyampaikan ide kreatif kita dengan maksimal kayak gitu. Jadi ya sebenarnya budget itu perlu, cuma ya itu tadi praprotnya, terus habis itu kayak dananya semakin tinggi ide kita untuk membuat sebuah film yang kita inginkan, itu juga harus didukung dengan dana yang maksimal gitulah. Berarti budget sebuah film menentukan hasil akhir. Menurutmu? Hasil akhir dari apa yang Dari sebuah film, sutradara. Kayak misalnya, let's say film favoritmu yang paling bagus, kamu akan berpikir bahwa kalau budgetnya nggak segitu, itu nggak akan jadi seperti itu. Berarti ini kita memilih budget akan menentukan hasil akhir ya. Iya, membuat film itu lebih berkualitas gitu. Oke, sip, kita ke Mas Aldino. Mas, apakah budget sebuah film menentukan hasil akhir? Mas Aldino. Budget menentukan, karena ya sebenarnya ada beberapa komponen ya yang menentukan hasil akhir dalam film itu. Maksudnya ini film kan ada awal, tengah, proses itu kan sampai ending atau akhir gitu kan. Ya, benar. Jadi memang dari awal sampai akhir ini adalah produk gitu kan, produk dan akhirnya dipasarkan gitu kan. Nah, itu dipengaruhi berbagai faktor ya. Maksudnya hasil akhir film dipengaruhi dengan berbagai faktor. Okay. Yang pertama jelas paling awal adalah konsep atau dasarnya sendiri. Film itu yang paling penting itu menurutku sih dasarnya. Jadi konsepnya itu seperti apa film ini. Nah, ternyata setelah berjalannya konsep itu ya banyak pengaruh dari hasil akhir. Misalkan kalau konsepnya itu low budget, ya udah berarti ya low budget itu berpengaruh gitu kan. Tapi bisa jadi ada film yang di tengah-tengah proses itu berubah, misalkan ternyata krunya nggak disiplin atau mungkin berhenti di tengah jalan. Berarti lah budget ini di mana posisinya lah? Ya termasuk di tengah-tengah jalan, nanti budget juga berpengaruh. Misalkan tadinya ada budget menjadi berkurang budgetnya lah, itu kan berpengaruh nanti pada hasil akhir film. Tapi ya, misalkan dianggarkan awal low budget, ternyata di tengah-tengah jalan hujan, jadi nambah waktu syuting, misalkan seperti itu kan pengaruh, akhirnya nambah hari, akhirnya yang tadinya low budget, nambah, misalkan udah sewa tempat, nggak jadi, itu kan nambah lah. Artinya budget berpengaruh terhadap hasil akhir film, namun menurutku yang lebih paling penting itu konsep dasarnya film. Ya walaupun bisa diakal-akali sih, karena biasanya anak-anak itu sangat-sangat kreatif, yang jelas pengen hasil yang terbaik dari filmnya, tapi ya namanya proses itu kan memang semuanya menjalani lika-likunya, dan budget berpengaruh sih menurut pengaruh, walaupun paling dasar adalah konsep. Jadi kalau bisa ya diamankan sejak awal, konsep sama budgetnya itu diamankan, jadi disusun, bahkan sampai darurat pun di konsep itu budgetnya nambahnya kayak mana, ngutang dulu kah atau kayak mana, itu harus dikonsep kalau bisa. Kalau gitu. Berarti Mas Aldino mengatakan bahwa budget sebuah film menentukan hasil akhir ya? Bisa jadi, ya. Setuju saya.
Nggak apa-apa. Oke. Kita ke Kita Juna. kan berbeda-beda. Ya apa Jun? Apakah Yo. budget sebuah film menentukan hasil akhir? Jadi kalau aku sih gini ya, apa namanya? Nggak menentukan banget sih. Tapi nggak sih. Kalau misalnya kalau penting sih penting, tapi nggak menentukan. Oke. Jadi budget itu jadi salah satu bagian dari berhasilnya film. Jadi kalau bilang nggak perlu budget ya nggak mungkin, pasti perlu. Oke. Nah, Berarti terus menentukan apa enggak? Berarti menentukan apa enggak? Budget sebuah film menentukan hasil akhir apa enggak? Ya enggak sih. Enggak ya, kenapa? Ya tadi itu. Soalnya yang penting itu konsep pertamanya kan. Oke. Itu kita bisa menentukan seberapa butuh budgetnya, seberapa enggaknya. Jadi yang paling penting itu semangat sih. Wis. Jadi kalau misalnya bikin film dari awal itu harus kalau nggak niat ya bisa berhenti di tengah-tengah gitu. Jadi kalau dari awal harus niat dulu dan gimana tahu jadinya gimana kayak gitu sih. Berarti menurut Juna mending passion lalu nomor 2 budget. Iya apa enggak? Ya kalau misalnya budget itu kan bisa dicari. Jadi semakin misalnya konsepnya tinggi butuh budget banyak gitu kan, itu semakin menguras kreativitas kita untuk mencari budget itu sendiri sih, kayak nyari sponsor atau bagaimana gitu aja sih. Oke. Ki, apakah budget menentukan hasil sebuah film, hasil akhir? Nah, Sip. kalau menentukan. Udah sih, jelas ya? Jelas. Oke. Tapi budget itu bukan segalanya. Jadi di awal itu kita perlu konsep matang-matang, film ini mau diapakan. Gitu. Terus kita perlu realistis dengan apa yang kita punya sebenarnya. Jadi kalau emang kita sadar diri kalau kita mau produksi low budget, dan kita masih kurang mampu untuk cari dana, cari funding, gitu. Lebih baik kita membuat konsep sesederhana mungkin, tapi konsep itu juga sebagus mungkin, gitu sih. Jadi nggak usah konsep yang muluk-muluk, tapi nggak bisa direalisasikan. Tapi mendingan konsep yang sederhana dan sesuai dengan budget, tapi bagus, gitu. Oke, berarti budget bukan sebuah prioritas bagi Rizky, tapi apa prioritasnya? Konsep. Konsep dong. Konsep dulu, nomor 2 budget. Ya. Oke. Sip, kita ke Farhan, Cak Melon. Ya Balon, menurutmu budget menentukan hasil akhir dari sebuah film nggak? Menurutku lo budget ya. Menentukan sih. Tapi bukan jadi hal yang utama. Karena ya kurang lebih sama kayak yang lain. Pasti yang utama itu konsepnya dimatengin, baru terus dipikir untuk anggaran dan lain-lainnya. Yang penting konsepnya. Kalau menurut konsepnya matang, Prioritasnya adalah konsep. Konsepnya matang, konsep dari awal, praproduksi kayak gitu-gitu, matang, baru terpikirkan finansialnya, budgetnya kayak gimana, baru ditentukan. Oke. Menurutku juga Itu sih kalau menurut budget itu sebenarnya aku lebih setuju budget itu menentukan sebuah film hasil akhir, dalam artian aku sangat setuju kalau budget itu menentukan hasil akhir dalam sebuah film, karena benar prioritasnya adalah konsep atau story atau pokoknya konsep awal kita akan memulai produksi film. Tapi budget itu sangat menentukan karena ketika kita punya konsep seminimal mungkin, tapi budgetnya setinggi mungkin, hasilnya pasti beda. Dengan kita punya konsep setinggi mungkin dengan budget seminim mungkin, pasti hasilnya beda.
Nah, kita akan ke pertanyaan ketiga, yaitu apa yang membuat low budget filmmaking masih menjadi pilihan bagi beberapa filmmaker? Kita mau ke Rizky. Ya, ya gimana ya? Biasanya kan kalau di komunitas itu yang penting kan niat. Kita mau bikin film ya ayo bikin. Budget itu urusan belakangan, yang penting film itu jadi, film itu ditonton. Gitu. Makanya sampai saat ini film low budget itu, low budget filmmaking itu masih akan terus berlangsung. Gitu. Masih menjadi ini ya, keinginan Madonna ya. Keinginan orang-orang ya. Yoi. Tapi bagus sih sebenarnya. Jadi apa ya? Itu juga bisa sarana belajar gitu. Oke. Bukan berarti kita nggak ada budget terus kita nggak bekerja gitu, jangan. Gitu. Oke, sip. Kita ke Nindita. Kenapa low budget filmmaking sampai sekarang masih menjadi pilihan beberapa filmmaker? Karena kalau buat sebagian orang kan, buat orang yang kayak kesusahan buat cari dana gitu, kayak aku pengen bikin film yang kayak Interstellar gitu, terus habis itu kan berarti harus nyari budget yang semaksimal mungkin gitu loh untuk mencapai sebuah imajinasinya, kreativitasnya kayak gitu. Terus nah, dan itu kan misalkan dana itu terbatas ya, tapi kalau kreativitas kan nggak akan ada habisnya gitu loh. Kreativitas itu akan terus tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kayak gitu. Jadi low budget filmmaking itu masih akan terus ada dan berkembang seiring kreativitasnya orang-orang itu emang nggak ada hentinya gitu. Kayak kayak sekarang Brian Furan, kayak vlogger itu mereka kan low budget banget gitu pakai HP terus, tapi kalau konsepnya mateng, kalau konsepnya ada kena itu pasti bakal trending gitu loh di YouTube, di manapun itu. Gitu sih. Jadi film pendek itu juga masih banyak. Masih menjadi keinginan beberapa orang ya. Kalau misalnya low budget itu masih akan terus dilakukan gitu ya. Junan dulu ya Jun. Ayo Jun. Kenapa low budget filmmaking masih menjadi pilihan bagi beberapa filmmaker? Oh, ya karena nggak punya uang. Ya, benar. Tapi karena nggak punya uang, tapi kayak pingin bikin film. Tapi bagus itu, soalnya bikin film itu kan pokoknya bikin dulu. Ya? Iya, yang penting itu bikin dulu. Nanti baru terakhirnya itu urusan belakang, budget itu bisa dicari gitu. Misalnya nggak punya kamera gitu kan, pinjam kamera. Pokoknya bikin dulu lah. Nanti dibikin semakin jalan itu nanti bisa berkembang sendiri sih. Siapa tahu dipanggil produser gitu, terus jadi filmnya ceritanya bagus gitu kan. At least mencoba dulu lah. Iya, yang penting itu mencoba dulu. Okay. Walaupun punya uang atau enggak, yang penting bikin dulu. Itu aja sih. Karena low budget filmmaking adalah cara paling cepat bagi kaum pemula atau siapapun yang ingin mencoba terjun di bidang filmmaking atau pembuatan karya. Terutama biasanya anak sekolah, anak ekskul film, mahasiswa film yang memang ya namanya mereka masih sekolah, dana terbatas, tapi mereka benar-benar ingin serius. Jadi kenapa low budget filmmaking menjadi pilihan? Karena merupakan cara termudah untuk belajar menekuni dunia perfilman dengan biaya yang terbatas, semua serba diakali, serba cari jalan alternatif. Kayak yang disebutkan teman-teman tadi, contohnya ya nggak punya kamera, pinjam, nggak punya alat, sewa, dan lain sebagainya. Bahkan pemerannya juga teman sendiri, ayah, ibu, adik sendiri, dan lain sebagainya. Yang artinya itu pilihan paling mudah, paling cepat, dan simple istilahnya, tidak untuk para pegiat-pegiat yang pemula, bahkan tapi
tidak menutup kemungkinan orang-orang yang sudah malang melintang pun masih memilih low budget karena dengan tujuan tertentu, misalkan ingin untung ya, namanya pengen untung ya. Jadi budgetnya ditekan tapi konsepnya dinaikkan dan sampai mikirnya itu 5 tahun, 10 tahun dan lain sebagainya. Artinya simple dan mudah, hampir semuanya bisa mencoba, kecuali daerah-daerah tertentu aja, tapi kayaknya enggak semuanya bisa coba. Jadi mau di pelosok, mau di kota, mau di desa, itu bisa mencoba low budget filmmaking dengan ya niat, konsep yang sudah diajarkan atau yang dipelajari dan lain sebagainya, gitu aja. Oke, sip. Low budget filmmaking jadi pilihan. Low budget filmmaking. Padahal kan bisa kita menunggu dulu, nabung dulu dan lain-lain, kita cari sponsor dan lain-lain, baru kita baru kita memutuskan untuk menciptakan sebuah film. Tapi nabung dulu dan lain-lain. Kenapa masih menjadi pilihan nekat lah, kata lainnya lebih nekat low budget filmmaking? Ya balik ke tadi sih, low budget filmmaking tuh ya buat pemula itu emang bisa jadi pilihan, karena kalau low budget itu emang nggak mempengaruhi hasil, bisa dibilang gitu, tapi mempengaruhi proses. Jadi pas prosesnya itu berpengaruh karena low budget tadi. Cuman ya yang penting berani bikin dulu, kayak kata Juna. So, berani bikin dulu. Terus untuk budgetnya kan bisa dipikir lagi. Itu. Jadi yang penting nekat dulu ya. Nekat juga kadang penting. Oke. Perlu. Pertanyaan selanjutnya adalah apa upaya menjaga sebuah karya film jadi tetap menarik meskipun itu low budget filmmaking? Apa yang membuat itu tetap menarik? Kita ke Nindita dulu. Yang membuat menarik dari sebuah film walaupun low budget filmmaking itu ya kreativitas, kayak gitu, kreativitas, imajinasi. Kan banyak nih, dalam teknis kah, terus atau cerita kah, atau apa? Lebih ke ide cerita mungkin ya. Jadi kalau misal tekniknya bagus, sinematik, tapi idenya B aja ya, hasilnya B aja sih menurutku, kayak gitu. Jadi lebih ke ide, terus konsep, terus pra-protnya dimatengin kayak itu tadi, terus ya itu akan menjadikan film itu lebih menarik gitu loh, walaupun low budget filmmaking kayak gitu. Jadi lebih ke kreativitas, ide, terus referensi juga kayak gitu. Oke. Kita lanjut ke Rizky. Ya, Pak. Apa yang membuat low budget filmmaking tetap menarik? Hal apa yang harus ditonjolkan sama teman-teman supaya itu tetap menarik meskipun low budget filmmaking gitu? Film ini mau diarahkan kemana? Itu harus jelas. Itu. Kalau apa ya? Tadi kan aku bilang budget kan bukan segalanya. Gitu. Kalau emang kita ngomongin film, mungkin yang bisa diangkat ceritanya, cerita yang menarik, bagus. Terus habis itu, atau mungkin isu sih sebenarnya. Ini ngomongin film yang menarik ini seleranya macam-macam apa, beda-beda. Gitu. Mungkin kita bikin dokumenter ya, berarti ya dokumenter, lalu kita menemukan suatu fakta yang menarik di lingkungan sekitar, isu yang menarik gitu. Dan biasanya dokumenter ya langsung aja gitu. Apa namanya, kita ngerekam kejadian apa adanya. Itu kan nggak butuh budget yang aneh-aneh kan. Makanya ya balik lagi tergantung pada konsepnya apa. Begitu. Berarti hal yang bisa ditonjolkan dari low budget filmmaking supaya tetap menarik adalah konsep. Konsep benar. Tetap sana. Ini mau diarahkan kemana? Oke. Kita ke Mas Aldino. Low budget
kenapa bagaimana menjaga agar tetap menarik ya gitu Ya. kan. Jadi Apa yang harus kira-kira tetap dijaga? apa yang harus baik kan kita sekarang ini menghadapi serbuan di era digital maupun di era yang sekarang di mana hampir semuanya itu kok kanal-kanal internet dijejali dengan berbagai konten gitu kan, sehingga apa sih yang membuat kita ketika kita membuat konten kita menarik atau konten kita dilihat orang gitu kan. Jadi apa sih yang diantara jutaan ribuan yang menjejali itu seringkali juga sering kebayang di pikiranku, maksudku aku mikir aku ini buat apa sih sehingga orang mau nonton gitu kan. Nah, yang paling mungkin ya yang menurutku ya tetap hampir sama kayak teman-teman sih, yang artinya ketika kita low budget sehingga kekuatan budget ini nggak seberapa, berarti harus kuat di konsep, ide, gagasan, terus mungkin sama kayak Rizky isu ataupun kenapa sih suatu hal ini layak untuk kita angkat dalam media film atau media karya. Misalkan kalau pelukis ya, kenapa sih dia harus melukis dengan konsep yang minimalis, abstrak dan sebagainya. Termasuk kalau di film ya, berarti kenapa sih isu ini harus diangkat dalam media film? Orang diangkat lewat cerpen aja bisa kok lah. Artinya ketika lo harus film, kenapa? Orang akhirnya bisa tahu gitu loh tentang suatu kejadian di suatu daerah, misalkan seperti itu. Sehingga beda loh di Balikpapan sama di Jakarta misalkan, atau di pelosok lagi, sehingga orang biar tahu nih di sini ada suatu hal yang tidak adil lah. Itu kan orang harus lihat nih lewat video, harus lewat film gitu kan. Nggak bisa kalau lewat cerpen, orang nggak percaya lah. Mungkin seperti itu contohnya. Jadi maksudnya isunya kuat, konsep yang kuat tuh. Aku harus bikin yang asli nih. Ada adegan kekerasan dalam rumah tangga, harus asli ya. Tuh, kayak gitu contoh ya. Tapi jangan sampai lah ya. Jadi isu yang kuat, terus kenapa kok? Jadi kekuatannya itu ya, kenapa kok itu ya, ini harus difilmkan gitu kan. Aku ingin menceritakan ini, ada loh kisah mistis Jawa atau mistis daerah Kalimantan, Dayak dan lain sebagainya, Banjar, Bugis dan lain sebagainya. Terus ini belum ada loh sebelumnya. Jadi kalau aku munculkan ini, ya insya Allah lah itu nanti orang bakal lihat gitu kan. Artinya menjadi beda juga penting sih untuk era-era sekarang kan semuanya cinta-cintaan. Akhirnya kita buat horor yang berisi klinik gitu kan. Atau semuanya sekarang horor. Iya, kalau bisa yang lain lah. Jadi punya kekuatan gitu, punya ciri khas, konsep yang kuat, terus terutama yang beda lah. Soalnya di antara semuanya itu orang jenuh loh. Maksudnya nonton cinta-cintaan semua, nonton horor azab-azab semua. Itu kan kita bikin apa nih? Azab yang kayak mana nih? Misalkan kayak gitu kan. Jadi yang kalau bisa punya ciri khas beda, unik gitulah. Kayak ya semacam gayanya Manar Films atau gayanya Nindita Films atau Rizky Films atau macamnya kan punya style masing-masing lah. Itu pertahankan aja biar orang akhirnya kalau pengen nonton ini ke sini, nonton ini ke sana. Itu loh budget bakal nggak terpikirkan. Yang penting isinya kayak gini, kayak gitu sih menurutku. Jadi ciri khas aja sih kalau menurut ciri khas. Jadi salah satu yang harus dijaga adalah ciri khas, konsep ya, ide cerita gitu ya. Ya. Oke. Kalau menurut Cak Melon gimana nih? Menurutku ya harus ada yang ditonjolkan, memang harus ada yang dominan dari semua proses. Entah itu ide, konsep. Ya kalau low budget ya otomatis bukan budget yang dominan, bukan budget yang ditonjolkan, atau dalam proses itu bukan itu yang diutamakan. Tapi ya tinggal dipilih yang lain. Nah, yang terpenting ya konsep atau ide itu. Untuk bisa bikin hasil yang bagus, ya harus ada yang ditonjolkan memang. Karena punya karakter masing-masing pasti. Oke. Kita lanjut ke Juna. Yang pertama dari walaupun low budget harus tetap dijaga kualitasnya. Jadi dari segi konsep, dari eksekusi itu harus dijaga sih. Jadi kayak misalnya konsepnya pinginnya kayak gini, eksekusinya juga nggak boleh asal-asalan. Jadi kayak ya praport itu harus dipersiapkan sedetail mungkin. Waktu produksi juga misalnya
DOP semuanya harus siap, jadi nggak boleh kayak harus seprofesional mungkin. Jadi walaupun low budget kita harus profesional. Jadi waktu produksi kita harus mengikuti apa yang diperaport, harus sesuai misalnya waktu ataupun apa, dan persiapan plan B misalnya ada apa namanya? Retake gitu ya. Ya ada kayak masalah lah di luar situ, bisa plan B-nya gimana atau ngambil retake besoknya lagi gitu-gitu sih. Jadi yang penting kualitas sih, kayak Kualitas dan profesionalitas. ya walaupun low budget kita harus tetap menjaga kualitas dan profesionalitas gitu aja. Oke, sip. Menurutku juga low budget filmmaking itu supaya menjadi pilihan tetap ide dan ciri khas. Karena ya kita nggak mungkin menyaingi yang big budget, karena mereka pasti akan jor-joran dengan apa yang mereka punya. Makanya kita perbedaannya adalah di ciri khas. Toh juga ada yang kayak low budget filmmaking kayak Lights Out juga kan berhasil diangkat menjadi big budget kan. Itu kan salah satu bukti bahwa low budget memang bukan nggak menarik gitu, cuma tergantung bagaimana eksekusinya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir, lebih ke apa pesan-pesan kalian supaya anak-anak filmmaker indie tetap semangat meskipun mereka mengetahui bahwa mereka sebenarnya low budget. Apa saranmu supaya bikin mereka itu tetap semangat? Kita ke Pak Guru dulu. Gimana Pak Guru? Tumben duluan ini. Duluan, Biasanya nunggu yang lain ngomong dulu baru ya ada referensi. Kalau pertama gini susah ini. Apa saran Anda? Karena ya let's say mahasiswa, anak-anak komunitas, pasti mereka tahu kalau mereka low budget. Ya, Cuman duitnya nggak ada. ya duitnya nggak ada. Pesan Saran Anda. Perbanyak referensi. Jadi mungkin sebelum ingin membuat karya itu cari tahu referensi sebanyak-banyaknya. Terus yang penting lagi juga untuk memotivasi, cari tahu juga referensi bahwa tidak semua karya yang bagus atau karya yang dikenang panjang ya, maksudnya dikenangnya lama ya, artinya sampai tahun berapapun masih dibicarakan itu kan karyanya, itu tidak selamanya itu adalah karya yang budgetnya tinggi gitu. Jadi mereka tersemangat, ternyata Parasit aja yang kemarin cuma berapa itu menang, terus belum lagi yang lama-lama itu masih banyak ya, walaupun lebih mayoritas memang budgetnya tinggi, tapi yang jelas ada loh hal-hal yang minimalis tapi tetap bisa hasilnya maksimalis gitu kan, yang jelas banyak lah. Sebelumnya bikin referensi, terus yang terpenting tadi ya, yang sama yang udah kita bahas tadi, konsep. Terus kalau aku sih kalau bisa ya itu tadi ciri khas yang membedakan, sehingga ada gaya-gaya yang berbeda gitu kan di antara kalian. Jadi kalau bisa kan, kalaupun sama, misalkan tetap bikin film tentang cita-citaan, film tentang dunia mahasiswa, coba tarik satu hal yang membuat unik gitu kan. Misalkan ya kalau biasanya cinta-cintaan itu antar remaja, ini cinta-cintaan ke hewan atau ke lingkungan atau ke orang tua atau kemana, itu kan siapa tahu beda. Terus gayanya kadang mungkin kalau yang lain mungkin alurnya maju, alurnya mundur gitu kan, atau ya itu bisa dikreasikan sih. Yang jelas kalau semakin banyak referensi, semakin banyak berlatih, dan kalau bisa sih jangan takut gagal, karena 1 kali gagal, 2 kali gagal, bahkan 100 kali gagal itu it's fine gitu kan, yang mana itu nanti akan lama-kelamaan mengantar kalian ke jenjang yang nggak pernah dibayangkan sebelumnya ya, seperti itu ya. Jadi aku rasa terus mencoba, banyak referensi, banyak nyoba, jangan takut gagal itu wajar itu kan untuk pembuat atau pembuat karya itu kan, yang jelas tidak mengendorkan semangat lah istilahnya. Jadi banyak contoh di sana yang bahkan nggak sekolah film aja ada yang sukses gitu kan. Christopher Nolan nggak sekolah film, Tarantino nggak sekolah film. Apalagi yang lain juga banyak itu. Joko Anwar juga nggak sekolah film, atau yang lain banyak kok. Jadi yang jelas terus mencoba, perbaiki sampai akhirnya tidak pernah ternyata aku udah bisa bikin film yang
seperti ini ya. Padahal dulu lihat 5 tahun sebelumnya, nggak kebayang. Nah itu kan pencapaian, walaupun mungkin tidak sesuai dengan target awal, tapi kan bagus seperti itu aja. Sip. Kita ke Nindita, gimana Nin? Buat kalian yang low budget filmmaking itu, kalau buat aku pribadi, mulailah cari ide itu di sekitar kita gitu. Jadi kayak keresahan kamu itu apa, kayak aku jomblo atau apa, nah itu bisa dibuat film gitu loh. Jadi film yang bagus menurutku muncul dari keresahan kita sendiri kayak gitu. Keresahan orang banyak juga. Kayak orang-orang ini pada ngerasain apa sih, kayak misal corona ya, kita bikin film buat tentang corona. Ini rasanya gara-gara corona ini apa sih? Kalau bisa mungkin memunculkan ide yang berbeda, tapi tentang corona ya. Mungkin corona ini bisa hilang kalau kita santet apa gimana gitu. Jadi pertama untuk membuat film itu ya dari keresahan sendiri, terus dari keresahan masyarakat, kayak gitu. Mungkin bisa curhat dari masalah pribadi juga gitu. Jadi semakin kita merasakannya sendiri itu semakin dapat feel-nya gitu. Mungkin itu bisa sampai gitu loh ke hati masyarakat kayak gitu. Terus habis itu ya kemasannya juga. Oh kalau misal jomblo-jomblo itu kan si Raditya Dika udah pernah bikin kayak gitu single. Mungkin kita bisa remake. Aku juga jomblo kok, tapi itu bisa di remake dengan kemasan yang berbeda kayak gitu, dengan kualitas yang berbeda pula kayak gitu. Jadi buat kalian yang pengen bikin film ya, jadi ya mulai dari referensi tadi benar kata Mas Ludino, terus banyak mencoba gitu. Jadi untuk pertama kali bikin film itu mungkin nggak langsung bagus ya. Jadi harus jam terbangnya tinggi kayak gitu, bikin film, walaupun itu dengan budget seadanya itu mungkin bisa. Oke, sip. Kita ke Cak Melon, gimana nih? Apa saranmu untuk supaya teman-teman masih terus berkarya meskipun no budget filmmaking? Menurutku yang penting wani. Yang penting wani ya. Berani dulu lah. Wani. Berani dulu ya. Berani bikin dulu. Yang penting tetap bikin video yang bermanfaat, menyampaikan pesan yang positif, bermoral. Enggaknya tetap bikin hal-hal yang positif lah. Tetap semangat. Untuk konsep dan ide udah dijawab berbahas sama yang lain, menurutku kurang lebih seperti itu. Ya, yang penting itu bikin dulu, berani dulu. Untuk perkara budget dan lain-lain itu bisa dipikir selanjutnya. Yang penting itu berani bikin dulu. Oke. Tetap hal yang positif. Gitu. Oke, sip. Kita ke Juna, gimana Jun? Apa saranmu buat teman-teman supaya masih semangat bikin film meskipun low budget? Ya, kalau aku sih yang penting sih ya buat dulu, mulai dulu lah. Yang penting itu bikin dulu lah, mulai dulu. Gak usah minder sama film-film yang bagus yang sudah ditayangkan misalnya di bioskop atau misalnya di YouTube ada production house yang bagus-bagus gitu. Kalau usah minder, wah filmku nggak bisa kayak gini nih. Setiap orang punya ciri khas sendiri-sendiri, kan hidup beda-beda, lingkungan beda-beda, jadi punya keresahan sendiri, punya ciri khas sendiri setiap orang buat membuat film. Jadi misalnya walaupun low budget bisa memanfaatkan dengan baik aja sih. Menyesuaikan dengan budget segini, aku punya ide kayak gini, mungkin yang ini dulu yang sekiranya bisa gitu-gitu. Jadi gak perlu takut sih, gak perlu takut untuk memulai bikin film. Jadi gak perlu minder, gak perlu takut gitu aja sih. Oke. Ya, itu aja. Kita ke Rizky nih. Kalau mau realistis ya budget itu ya penting gitu. Cuma lebih penting itu adalah niat.
Niat yang nomor satu, niat yang utama. Terus habis itu nambah juga tadi ada yang ngomong coba cari isu yang terdekat di sekitarmu, manfaatkan itu, ya itu benar sih. Soalnya kan tiap orang kan isunya juga beda-beda. Di Kalimantan itu misalnya ada keunikan-keunikan apa bisa diangkat, itu sih. Terus habis itu pede aja, pikirkan konsepnya matang-matang itu juga penting, tapi belajar dari pengalaman itu juga penting. Karena karya yang bagus juga butuh jam terbang yang tinggi kan. Kita melihat karya-karya pertama kita, mungkin kita akan merasa ye gitu ya, apa sih? Konyol ya karya-karya pertama ya. Kalau lihat lagi. Iya, makanya itu. Tapi karya yang pertama itu yang membuat kita berproses sehingga ada di titik saat ini. Itu sih. Ya. Oke, sip. Karena ini Zoom kita cuma bisa 40 menit. Premium. Gitu ya. Iyalah, Zoom 40 menit aja. Iya, 40 menit. Ya wes lah. Oke. Terima kasih semua. Berapa menit? Makasih banyak. Semoga saran kalian, masukan-masukan kalian pasti bakal didengar sama teman-teman. Nanti kalau misalnya kita masih WFH lagi, kita kayaknya mau bikin lagi ya. Ya, boleh. Masih panjang ini. Masih panjang ya, Mas. Panjang sampai masih panjang. Banyak, Mas. Oke, thank you. Bye. Iya. Ya, semoga bermanfaat. Oke.